Saudari dan saudari yang terkasih, tanpa dihitung persisnya, tapi saya kira setiap tahun ada juta-jutaan orang yang pergi untuk berziarah ke tempat di mana Maria menampakkan diri. Ada yang ke Lourdes, ada yang ke Fatima. Nah, kalau dompetnya kurang tebal, mereka pergi ke Senaksono atau pergi ke Totombok di Santana. Ada juga yang dompetnya kosong, mereka pergi ke gereja katedral, berdoa pada Bunda Maria di sampingnya atau di belakang gereja. Banyak orang sayang, banyak orang dekat pada Bunda Maria, merasa terhibur, merasa dikuatkan dalam segala usaha mereka. Tapi saya suka bertanya kepada mereka, mengapa saudara begitu dekat, begitu sering berdoa pada Bunda Maria? Dan hampir semuanya menjawab begini, kami ini pengen supaya doa kita dikabulkan. Kami pengen supaya Bunda Maria itu nurut sama kami dan melaksanakan kehendak kita. Mangga, silahkan saja. Tapi bukan itu sebenarnya jawaban yang paling pasti. Bukan itu sebenarnya tujuan kita menghormati Bunda Maria. Pertanyaan saya berbunyi, siapakah sebenarnya Bunda Maria bagimu? Hanya seorang wanita yang membawa permohonan kita kepada Yesus supaya Allah itu mengabulkannya, atau lebih? Apa artinya sebenarnya Bunda Maria bagimu? Nah, untuk itu saya mau membawa saudara dalam penjelasan sedikit tentang kitab suci. Pada halaman pertama kitab suci tertulis, pada awal mulanya Allah merencanakan, Allah menciptakan, Allah mengharapkan supaya manusia yang diciptakan mirip serupa gambaran dengan Allah. Ya, jadi kita tugasnya, tujuan hidup apa? Tak lain menjadi serupa gambaran mirip dengan Allah. Dan Allah itu menempatkan kita dalam taman dunia di mana Allah kita tinggal, di mana kita menjadi anak-anak dari Allah, happy, bahagia, bebas dari susah, bergandengan tangan pada Allah. Jangan lepas. Itu yang ditawarkan kepada manusia. Tapi manusia mempunyai kehendak bebas. Mau mengatakan yes, nurut. Mau mengatakan no, melawan hak manusia. Pilih hidup bahagia bersama dengan Allah, hidup sengsara bersama dengan setan. Ada Hawa, wanita yang pertama menurut tulisan kitab suci. Hawa itu bahagia bersama dengan Tuhan. Tapi Hawa itu mempunyai dorongan dalam dirinya, pengen tahu lebih banyak. Maka Hawa itu jalan. Semakin jauh dari Tuhan. Cari tahu ada apa di dunia ini. Ada apa di dalam Taman Firdaus. Ketemu dengan pohon yang tidak boleh disentuh. Tidak boleh makan dari pohon pengetahuan tentang apa yang baik, apa yang jahat. Nah, di situ saudari kita setan, naga muncul, kenal kelemahan manusia. Hai cantik, ngapain di sini? Jalan-jalan. Coba pohon ini bagus-bagus enggak? Bagus. Apalagi buah-buahnya? Coba. Nggak boleh. Coba dong. Masa nggak boleh? Coba. Dan Hawa tergoda. Tergoda untuk apa? Tergoda untuk menentukan masa depan hidupnya seorang diri lepas dari Allah. Itu namanya disebut dosa maut. Lepas dari Allah itu manusia mati. Tidak ada lagi relasi, tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi kasih dari Allah. Mati. Terpaksa dia jatuh dalam dosa. Gara-gara terbujuk oleh naga, oleh setan, ya, roh jahat. Kemudian terjadi apa? Terjadi dunia lepas dari Allah. Tahu sendiri, perang melulu.
Banjir melulu, sengsara melulu. Orang mengatur hidupnya sendiri. Ngapain? Mengampuni kamu. Wah, mantap, jawab, balas. Nah, dosa. Dosa. Jauh dari Allah itu, manusia suka mengatur hidupnya sendiri. Nafsu. Sengsara bagi orang lain, sengsara bagi diri sendiri. Putus relasi dengan Allah. Mati. Untung Allah itu tidak berubah. Allah itu tetap sayang kepada kita manusia. Allah kita tetap pengen supaya kita semua menjadi bahagia. Maka Allah kita cari non-stop. Siapa kiranya orang yang mau bersama dengan saya. Akhirnya bintang Allah itu berhenti di Nazaret. Berjumpa dengan seorang gadis masih muda. Maria. Kepada Maria ditanya, Maria, maukah engkau ikut sama saya? Mau engkau dalam melahirkan anak-anakmu dijadikan anak-anak Allah? Mau enggak? Dan Maria hebatnya. Nah, itu harus diingat. Maria mengatakan apa? Jadi pada saya yang Tuhan kehendaki. Beda daripada manusia pertama, Hawa. Jadi pada saya yang saya mau. Kata Maria, jadi pada saya yang Tuhan mau. Aku bukan hamba dari nafsu, aku hamba dari Tuhan. Nah itu kalau kita berbicara tentang Maria, itu harus dicari. Ikut sama Maria, aku ini hamba Tuhan, bukan hamba dari nafsu saya. Bukan hamba dari amarah saya, bukan hamba dari benci saya. Aku hamba Tuhan, mencintai. Aku ini jadi pada saya yang Tuhan kehendaki. Maka sebelum saya bertindak, sebelum Bunda Maria bertindak, Maria selalu tanya, itulah kehendak Allah atau tidak? Maria berdiri bawah kaki salib. Semua orang berteriak, pengacau! Karena Beelzebul kerjasama dengan setan Yesus. Maria mengatakan, ini anak kesayangan Tuhan. Anak saya, anak Allah. Ditertawakan oleh dunia. Tapi diganjar oleh Maria. Maka Maria menampakkan diri kepada Bernadette di Lourdes. Maria Immaculata. Artinya Maria yang tidak kena dosa asal. Maria yang tidak kena noda. Yang sepenuhnya melaksanakan kehendak Allah. Maka dari itu jangan heran-heran bahwa Allah itu setia kepada Maria. Dan Maria diangkat untuk sempurna jiwa raganya ke surga. Menjadi pelindung, menjadi contoh teladan bagi kita sekalian. Maka kalau kita pada hari raya Maria angkat ke surga dengan jiwa raganya, itu teladan pendahulu kita. Kita pun diundang demikian. Jangan sampai mati kita. Memang badan kita harus kita kembalikan pada bumi pertiwi. Tapi jangan sampai relasi kita dengan Allah kita mati. Supaya kita pun seutuhnya naik ke surga. Bukan hanya nanti kalau bisa sekarang ini saja. Ciptakanlah, hadirkanlah Allah di tengah-tengah kita. Dan kita hidup dalam surga bahagia. Semoga saja kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Apa sebenarnya keistimewaan Bunda Maria bagi kita? Jawabannya, jadi pada saya yang Tuhan kehendaki. Aku ini hamba Tuhan. Bukan budak dari diriku sendiri. Bukan budak dari nafsu. Jadi pada saya yang Tuhan mengendaki. Mengampuni, mencintai, memperhatikan, menyayangi orang-orang lain. Semoga demikian Bunda Maria merasa dihormati oleh kita sekalian. Dan kita menjadi bahagia bersama dengan Bunda Maria. Semoga demikian.